Assalamualaikum, hai Mams, jumpa lagi di Dapur Ulfat. Kali ini saya ingin membuat sesuatu yang selalu di-request sama anak-anak kalau sedang di rumah, yaitu roti sosis keju favorit keluarga. Dan seperti biasa, karena saya tidak memiliki mixer khusus untuk roti, adonan dasar roti ini akan saya buat dengan menggunakan metode autolysis. Metode ini sempat saya bahas singkat di video tentang Javanese Milky Bread di channel YouTube Dapur Ulfat. Secara singkat, metode autolysis ialah proses pembentukan gluten secara alami tanpa melalui proses pengulenan, yaitu dengan mencampurkan tepung terigu dengan air dan memberi jeda beberapa jam untuk pembentukan gluten. Gluten inilah yang bertanggung jawab menyebabkan adonan kalis elastis. Kita lanjutkan mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat adonan dasar rotinya. Berikut bahan-bahannya. Sebelumnya kita siapkan seluruh bahan-bahannya ya Mams. Dan kita masuk pada proses pembuatan, yaitu masukkan 230 gram tepung terigu protein tinggi dan 20 gram tepung terigu protein sedang yang telah saya ayak terlebih dahulu keduanya. Kemudian kita masukkan gula kastor dan kita masukkan bahan kering lainnya yaitu susu bubuk. Setelah seluruh bahan kering kita masukkan, kita lanjutkan dengan memasukkan bahan basah, yaitu kita mulai dengan memasukkan 2 butir kuning telur secara bertahap. Lalu dengan bantuan spatula kita campurkan satu persatu telur yang telah kita masukkan. Setelah itu kita bisa mulai memasukkan air. Hindari memasukkan air secara sekaligus. Memperhatikan tingkat kelembapan tepung yang kita gunakan. Sambil memasukkan air secara bertahap ini, kita bisa selingi dengan memasukkan bahan cairnya lainnya yaitu susu. Pastikan seluruh bagian tepung terbasahi seluruhnya oleh bahan cair ini. Percampuran tepung dan air inilah yang nantinya akan membentuk gluten, dan gluten inilah yang bertanggung jawab membuat adonan kalis elastis. Setelah seluruh bahan tercampur, wadah berisi adonan kita tutup dengan lap kering dan kita diamkan maksimal 8 jam hingga gluten terbentuk secara alami. Setelah 6 jam didiamkan di suhu ruang, kita lihat hasil adonannya. Terlihat bahwa gluten telah terbentuk secara baik, ditandai dengan elastisnya adonan ketika kita tarik. Terlihat dengan jelas ketika direntangkan membentuk window pane yang tidak terputus ketika ditarik. Kita bisa sempurnakan teksturnya dengan memasukkan bahan lainnya di sesi akhir ini. Bahan lain yang kita masukkan di sesi akhir ini yaitu ragi instan yang telah saya campurkan dengan beberapa sendok air. Hal ini memudahkan kita untuk mencampurkannya dengan adonan. Saya gunakan mixer untuk mencampurkan seluruh bahan-bahan ini agar lebih merata dan mempersingkat waktu. Dengan metode autolysis, proses pencampuran dengan mixer ini tidak memerlukan waktu yang lama mengingat gluten telah terbentuk. Selanjutnya, kita bisa masukkan mentega dan garam ke dalam adonan, kemudian kita campurkan kembali dengan mempergunakan mixer. Garam selalu harus dimasukkan dalam pencampuran pada adonan roti, selain untuk meningkatkan cita rasa, juga untuk memperkuat ikatan gluten yang telah terbentuk. Proses pencampuran di seksi ini bisa dilakukan tanpa bantuan mixer ya Mams. Bila menggunakan mixer, waktunya berkisar sekitar 5-7 menit untuk menghasilkan adonan yang kalis elastis seperti ini. Setelah memixer sekitar 7 menit, kita akan memperoleh adonan seperti berikut ini. Alhamdulillah, adonan kita telah kalis elastis, ditandai dengan window pane yang ketika kita rentangkan akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya, kita masuki pada proses proofing pertama. Sebelumnya, kita olesi seluruh bagian wadah dengan minyak, kemudian kita bulatkan adonan. Setelah itu kita letakkan pada dasar wadah dan kita tutupi dengan lap kering dan diamkan sekitar 1 jam. Setelah 1 jam dan adonan terlihat mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya, kita bisa keluarkan adonan dari wadah. Lalu kita keluarkan udara di dalam adonan dengan cara mengempes-ngempeskan adonan seperti berikut ini.
Setelah itu, kita bisa mulai membagi adonan dalam beberapa bagian. Kali ini, masing-masing adonan saya bagi beratnya sekitar 47-50 gram yang menghasilkan 11 adonan roti. Setelah ditimbang sama besarnya, maka dari 11 adonan yang dihasilkan tersebut, kita bisa memasuki fase rounding, yaitu membulat-bulatkan adonan. Berikut cara yang bisa kita lakukan dalam proses rounding. Setelah adonan kita rounding seluruhnya, kemudian kita bisa diamkan 11 adonan tersebut selama 15 menit. Kita tutupi dengan kain bersih. Sambil menunggu adonan mengembang, kita bisa siapkan olesannya, yaitu 1 butir kuning telur dicampur dengan 1 sendok makan susu cair. Kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Ambil masing-masing 1 adonan, lalu dengan bantuan telapak tangan kita pipihkan, dan saya melanjutkannya memipihkan dengan bantuan rolling pin. Setelah membentuk bulatan yang lebih pipih, kemudian kita bisa olesi dengan olesan yang telah kita siapkan tadi, dan kita tempelkan dengan bubuk keju parmesan di atasnya. Setelah itu, segera kita bisa letakkan adonan ke atas loyang. Melakukan hal yang sama untuk beberapa bulatan roti yang belum dipipihkan. Setelah seluruh loyang terisi dengan adonan roti, lalu kita diamkan sekitar 25 menit. Dan setelah 25 menit terlihat adonan mengembang dari sebelumnya. Dan kita bisa letakkan potongan sosis yang telah kita siapkan di bagian tengah adonan roti. Lakukan pada seluruh adonan roti yang telah mengembang. Setelah itu, kita bisa masukkan ke dalam oven yang telah kita panaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius selama 25 menit dengan api atas bawah. Setelah 25 menit, alhamdulillah roti sosis keju kita telah matang. Keluarkan dari oven, lalu ketika sudah pada suhu ruang, kita bisa tambahkan mayonaise pada bagian tengah dari roti ini. Dan inilah penampakan keseluruhan dari roti sosis keju yang kita buat. Teksturnya lembut dan rasanya mewah, perpaduan antara sosis dan bubuk keju parmesan di sekitarnya. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.